Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih sebelumnya kepada kalian semua, kepada teman-teman semuanya, kepada Anda semuanya yang masih setia mendukung channel kami. Ya, tanpa kalian saya pribadi dan kami tidak ada apa-apanya. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi. Kemudian silahkan yang belum mendukung, silahkan bisa klik subscribe di bawah ya, kemudian like ya, kemudian komen di bawah. Selanjutnya loncengnya diaktifkan agar nanti ketika kami unggah video-video berikutnya teman-teman bisa mendapatkan notifikasinya di beranda YouTube teman-teman, seperti itu. Baik, langsung saja di sini kami akan mengangkat tema ya kaitannya dengan bimbingan karir ya, bimbingan karir. Walaupun barangkali tema ini dianggap kalau bagi sebagian kecil ya kalangan anak seusia sekolah atau mungkin SMP belum saatnya mendapatkan materi seperti itu, tapi ini adalah bagian dari persiapan karir itu. Kemudian juga ini barangkali nanti bisa bermanfaat untuk kita semua dan untuk saya pribadi terutama, seperti itu ya. Baik, langsung saja. Tema pada kesempatan kali ini kami mengangkat tentang judul seperti ini ya, aku belum sukses tapi aku ingin kamu sukses. Nah, aku belum sukses tapi aku ingin kamu sukses ya. Lanjut, langsung saja ya, bisa dilihat ya di situ. Kita lanjut. Ya, langsung saja makna ya. Makna sukses itu sendiri, biar kita durasinya nggak kepanjangan ya. Makna sukses sendiri jika dijabarkan kan tidak cukup 1 hari 2 hari, bahkan harus melalui beberapa pertemuan kalau misalkan di bimbingan karir seperti itu ya, di sekolah mungkin. Tapi kita singkat saja. Makna sukses sendiri apa? Yang pertama adalah, lanjut ya, cukup. Kenapa cukup? Ya, artinya begini ya, kita itu menganggap cukup terhadap apa yang kita sedang kejar ya, atau mungkin sedang kita tuju. Contoh misalkan ya, saya sedang menuju ke sebuah tempat ya, saya akan berangkat dari rumah menuju ke musola, katakanlah seperti itu ya. Tetapi ketika di tengah jalan ya, tiba-tiba sebelum sampai ke musola itu ya, saya menganggap cukup, tidak perlu saya teruskan karena faktor A, faktor B, faktor C dan seterusnya ya. Di situ kita sudah dianggap sukses. Kenapa sukses? Walaupun tujuan kita belum tercapai, tetapi setidaknya langkah demi langkah sudah kita lalui ya. Tinggal bagaimana kita meneruskan atau tidak, tergantung situasionalnya. Contoh lagi misalkan ya, tadi kan sampai musola ya, belum sampai musola ternyata kok nggak jadi misalkan. Karena apa? Karena ternyata di tengah jalan batal, atau mungkin mau pergi ke suatu tempat yang memang harus buru-buru, atau mungkin WC dan lain sebagainya, akhirnya nggak jadi pulang, seperti itu ya. Ya, di situ karena saya anggap tadi cukup, adalah saya nggak jadi. Kenapa? Ya saya harus ke WC dulu, seperti itu ya. Kalau sudah selesai ya, oh ternyata saya jadi telat ya, setidaknya saya sudah berusaha dan saya anggap cukup. Mungkin lain waktu, lain kesempatan saya coba kembali. Itu namanya juga sukses. Lanjut, yang kedua adalah kemajuan ya, kemajuan. Kenapa di sini kemajuan ya? Jadi setiap kali apa yang sedang kita tuju, apa yang sedang kita harapkan, apa yang sedang kita cita-citakan ya, walaupun belum tercapai 100%, setidaknya ada progres, ada kemajuan di situ ya. Contoh lagi misalkan saya menginginkan di tahun depan saya punya motor ya, tapi ternyata
ya, sampai tahun depan pun masih belum punya. Tetapi di sisi yang lain tabungan saya sudah lumayan, setengahnya untuk bisa beli motor. Itu juga dianggap sudah sukses, walaupun belum 100%. Dan di waktu yang lain dengan catatan terus berusaha, yakin tujuan kita bisa tercapai. Lanjut lagi, kita singkat saja, ini baru maknanya. Kemudian berhasil. Nah ini ya, ketika apa yang kita harapkan, ketika apa yang kita tujukan, ketika apa yang kita cita-citakan, ketika apa yang kita inginkan itu tercapai, itu disebut sukses. Ya, lanjut lagi. Ya, bersyukur. Ya, ini yang paling penting ya. Seseorang dianggap sukses itu ketika dia sudah pandai bersyukur, sudah bisa mensyukuri apa yang ia capai, apa yang ia raih. Karena apa? Karena setiap orang memiliki kapasitas sendiri-sendiri, setiap orang memiliki kadar kecukupan sendiri-sendiri tadi. Ya, kadar syukur pun sendiri-sendiri. Sebagai contoh, mungkin saya hanya ya akan merasa senang, akan merasa puas ketika saya mengenakan baju batik misalkan. Ya, ada lagi yang lain. Saya akan merasa puas, saya akan merasa senang ketika saya mengenakan baju batik, tetapi saya punya topi yang bagus. Ada lagi satu lagi, saya merasa senang, merasa puas ketika saya mengenakan baju batik, pakai topi yang bagus, pakai kacamata, pakai jam tangan, pakai motor, dan lain sebagainya. Itu jadi kadar syukur seseorang pun berbeda-beda. Ketika kita anggap itu cukup untuk diri kita dan kita sudah merasa maju, ada kemajuan dalam diri kita, ada progres dalam diri kita, terus kita anggap apa yang kita cita-citakan sudah berhasil walaupun baru sebagian kecil, dan kita sudah mensyukurinya, itulah yang disebut sukses. Ya, terima kasih. Kita lanjut lagi. Lanjut. Lalu apa ya yang terkadang kita harus pikirkan? Ya, pemikiran yang kurang tepat. Ya, jadi apa sih sebenarnya yang harus kita pikirkan nanti di bawah? Ya, di sini kita bahas terlebih dahulu pemikiran yang kurang tepat. Ya, yang terkadang seseorang atau saya pribadi kadang-kadang berpikir seperti itu atau berpikir demikian, dan ini kami anggap kurang tepat, walaupun di sisi yang lain ya barangkali berbeda cerita. Ini sisi dari saya pribadi ya, jadi semoga nanti ya menjadikan bahan masukan lah buat teman-teman semuanya. Dan lanjut. Ya, yang pertama apa? Mengukur kesuksesan dengan materi atau uang. Nah, ini pemikiran-pemikiran seseorang atau saya barangkali itu terkadang kita mengukur kesuksesan itu dengan materi atau dengan uang, atau mungkin dengan bangunan-bangunan mewah, dengan barang-barang atau brand-brand yang mahal, atau dengan fasilitas rumah, kendaraan, dan lain sebagainya yang secara kasat mata itu kelihatan wow, kelihatan bagus dan lain sebagainya. Padahal mohon maaf, bukan itu yang disebut dengan kesuksesan. Ya, tadi sudah kami jelaskan di awal. Ya, jadi kadang-kadang kita berpikir, wah, sukses itu harus dengan rumah yang mewah, dengan pekerjaan yang luar biasa, dengan apalagi ya gaji yang besar, dengan profesi yang luar biasa, dengan jabatan dan lain sebagainya. Padahal ya ketika waktu itu kami sempat berbicara mengenai ya seekor semut yang di Instagram kami ya. Iya, mohon maaf kalau yang belum tahu IG kami ya, di situ dicari saja ya, budi.st, boedhy.st ya. Jadi nanti dicari. Sebagai contoh, seekor semut itu akan merasa senang, akan merasa bangga, akan merasa bahagia hanya dengan menemukan sebutir gula
yang jatuh ke tanah, sebutir gula yang kecil sekali yang menurut kita pribadi itu tidak berharga sama sekali, tetapi ketika ditemukan oleh seekor semut, dia akan sangat girang, sangat senang, dan sangat bahagia mendapatkan itu. Itulah gambarannya syukur, sukses, dan lain sebagainya. Ya, lanjut saja, waktunya sudah panjang. Kemudian mewajibkan diri kita dan orang lain sukses. Nah, ini kadang-kadang kita mewajibkan orang lain itu harus sukses, kita juga harus sukses, misalkan seperti itu. Padahal apa yang namanya sukses yang dinilai dari materi, misalkan itu semuanya sudah rahasia ilahi, sudah kehendak dan kadarnya berbeda-beda. Contoh misalkan mungkin di dunia ini, mohon maaf saya sedikit menyinggung yang bukan fakta ya misalkan mungkin di dunia kita diberikan sesuatu yang sangat luar biasa, rumah punya, mobil mewah, ya, bangunan megah, perusahaan besar dan lain sebagainya, sudah diberikan semua nih di dunia, misalkan seperti itu. Tetapi ya, kesuksesan secara batiniahnya tidak diikuti, kesuksesan secara agamisnya tidak diimbangi, mohon maaf ya, nikmat kalian, nikmat kita sudah diberikan saat itu di dunia. Di akhirat nanti kita tinggal sisanya, itu pun kalau kebagian ya. Jadi apapun kondisinya, apapun keadaannya, kita tidak diwajibkan untuk sukses, kita tidak diwajibkan untuk ya mendapatkan sesuatu yang ya kemewahan atau apa dan lain sebagainya. Di awal tadi sudah ada syukur, di awal sudah ada ya ukuran sukses itu seperti apa maknanya. Kemudian orang lain juga terkadang kita memandang orang lain ya, ketika orang itu ya kelihatan pakai mobil, kelihatan pakai baju yang identitas sebagai seseorang yang mungkin boleh dibilang berkedudukan. Nah, di situ baru kita banggakan, baru kita ya, wah itu seperti itu, kamu harus seperti itu, kamu harus seperti dia dan lain sebagainya. Padahal ya kita tidak tahu sisi dalam diri seseorang itu, barangkali dia sudah sukses di batinnya, dia sudah sukses dilihat dari segi akhirat, atau mungkin Tuhannya menganggap dia adalah orang yang sukses, orang yang dia kasih sayangi. Itulah ya. Kemudian yang ketiga menganggap orang yang pantas didengar ya hanya orang-orang yang sukses secara materi, secara jabatan, secara apalagi ya boleh dibilang orang-orang yang terpandang. Ketika ada orang yang dianggap kamu siapa, kamu ngomong apa ya, kadang-kadang tidak diperhatikan dengan baik, padahal apa yang disampaikan itu adalah ilmu yang barangkali orang-orang yang justru terpandang, orang-orang yang mengenakan seragam-seragam yang luar biasa di situ, barangkali belum tentu dia bisa berbagi ilmu-ilmu yang mungkin kita tidak tahu ya. Jadi selalu dikaitkan dengan kesuksesan materi, selalu dikaitkan dengan kesuksesan jabatan, selalu dikaitkan dengan kesuksesan duniawi dan lain sebagainya. Padahal sisi-sisi dalam kita tidak tahu, sisi ukhrawi kita tidak tahu, sisi hubungan dia dengan yang maha kuasa bagaimana. Itulah kesuksesan yang hakiki yang sebenarnya ya. Lanjut, yang keempat adalah membandingkan satu dengan yang lainnya. Walaupun tadi di awal sudah saya singgung sedikit, terkadang ya kita banding-bandingkan ya, jadilah seperti dia, jadilah seperti ini, jadilah seperti presiden, jadilah seperti Bung Hatta, jadilah seperti walaupun itu adalah motivasi ya untuk kita lebih baik lagi ya, tetapi kalau
saya pribadi menyarankan atau memberi masukan kepada kalian semua, kepada teman-teman semua, jadilah diri kamu sendiri. Ya, karena menjadi diri kamu sendiri ya justru akan membuat kamu lebih bahagia, akan membuat kamu lebih nyaman. Akan tetapi terimalah masukan-masukan positif dari orang lain, terutama orang-orang yang terdekat, orang tua, guru, ya, bahkan orang-orang yang memang menjadi motivator atau memotivasi diri kita. Sebagai contoh dari Bung Hatta, Bung Karno dan lain sebagainya, contohlah yang baik-baik. Terimalah, walaupun kita harus jadi diri kita sendiri yang punya karakter sendiri. Itu. Kemudian lanjut. Nah, ini kenyataan yang sering terjadi. Kenyataan yang sering terjadi itu seperti apa sih orang memandang sebuah kesuksesan itu, ya. Walaupun sebagian kecil yang memiliki ya sifat-sifat yang demikian. Saya kira teman-teman semuanya yang melihat tayangan ini tidak seperti itu, ya. Apa yang pertama? Orang lain berkorban demi kita. Ya, kita terkadang menganggap bahwa orang itu tidak peduli dengan kita. Ya, orang itu tidak pernah memikirkan diri kita. Orang tidak pernah melihat kesusahan-kesusahan kita. Padahal ya, kenyataan yang sering terjadi yang tidak kita sadari, yang itu bagian dari kesuksesan diri kita juga. Ketika kita dipandang oleh orang lain, kita juga dianggap sukses. Karena apa? Kita menjadi pandangan dari orang. Ya, padahal apa? Orang lain terkadang berkorban demi kita tanpa kita tidak tahu. Ya, sebagai contoh misalkan. Ya, contohnya seperti ini. Ya. Contoh ini saja, wis. Ya, nggak usah jauh-jauh. Saya di sini itu tidak seorang diri. Ya. Tidak seorang diri. Kenapa? Karena ada orang-orang di balik layar, ada orang-orang yang sedang mengesut. Ya, bahasanya itu merekam apa yang sedang saya ucapkan di sini. Tetapi teman-teman tidak melihat. Itulah gambarannya. Ya, itulah gambarannya. Jadi apa? Terkadang orang-orang yang di lingkungan kita sendiri pun yang berkorban demi kita, karena kita tidak tahu, tidak pernah merasakan bahwa sekecil apapun apa yang dia berikan, apa yang dia korbankan demi kita harus kita hargai. Sebagai contoh, ini contoh yang gampang saja. Jadi teman-teman di sini hanya melihat gambar saya sama laptop saya di sini ya, dan sama tulisan-tulisan ini, tapi teman-teman tidak tahu siapa saja yang ada di sekitar sini yang selalu mensupport saya, ya kan? Itu contoh, ya, itu contoh kecil yang gampang. Nah, kemudian lanjut, yang kedua adalah orang lain rela kekurangan. Contoh lagi, ya, terkadang orang lain rela kekurangan demi kita, demi orang lain. Ya, sebagai contoh misalkan, coba teman-teman pernah tidak misalkan di suatu ketika mendapati sebuah atau mungkin seseorang yang datang yang di situ dia meminta, padahal diri kita dalam kondisi yang sangat-sangat kekurangan, bahkan uang saja hanya ada 10.000 rupiah, tapi ada orang yang datang minta, ya, terus bilang saya belum makan dan lain sebagainya. Kira-kira orang uang 10.000 rupiah itu bakal teman-teman kasih atau tidak? Orang yang sukses dia berani memberikannya 100%. Apakah saya sudah seperti itu? Oh, belum. Makanya tadi saya mengatakan kita belajar bersama. Ya, ketika saya sampaikan misalkan saya pernah ini, ya nanti dikiranya bagaimana, walaupun pernah, ya, bahkan sering seperti itu. Itulah gambaran sebuah kesuksesan apa? Batiniah. Ya, kita dalam kondisi yang sangat-sangat
terpepet, sangat-sangat minim, tapi kita masih bisa membantu orang lain. Itulah kesuksesan. Bukan menunggu kita berhasil, menunggu kita punya dulu, menunggu kita punya jabatan dulu baru kita berikan, atau sebaliknya sudah punya jabatan, sudah punya kedudukan, sudah punya yang bisa diberikan, tetapi mungkin barangkali memberinya yang belum. Nah itulah, oleh karena itu kita tidak bisa memandang sebelah mata sebuah kesuksesan yang orang lain miliki, ya kita tidak tahu. Lanjut, yang terakhir apa? Yang terakhir adalah aku ingin kamu sukses. Ini yang terkadang menjadi jargon orang-orang yang rela berkorban, rela kekurangan, rela demi orang lain, tetapi dirinya sendiri justru merasakan pahit kehidupan. Tapi dia yakin suatu saat nanti dia akan mendapatkan balasan, walaupun mungkin belum di dunia ini. Itulah yang disebut kesuksesan yang hakiki. Orang-orang seperti itu jarang kita temukan, orang-orang seperti itu jarang sekali kita dapati. Hanya orang-orang yang diberikan kelebihan khusus, orang-orang pilihan. Oleh karena itu beruntunglah kalian, beruntunglah kamu semuanya, beruntunglah Anda semuanya yang memiliki kesuksesan yang tadi sudah kami sebutkan di situ, dan saya pun bangga dengan kalian-kalian yang seperti itu, walaupun saya belum bisa seperti itu. Nah, itulah yang namanya sebuah kesuksesan. Walaupun kami tidak menggunakan dalil-dalil tertentu, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya, untuk Anda semuanya. Ya, kenapa sih pembahasannya terlalu singkat? Ya, karena memang durasinya sangat panjang, tidak bisa kita lakukan di sini seperti ini. Oleh karena itu, apabila ada pertanyaan, ada masukan, silakan bisa komentar di bawah, nanti kita bantu jawab, atau mungkin kita bantu japri dengan kita berikan kontak-kontak kita di situ. Semoga bermanfaat. Kemudian yang terakhir, saya ucapkan terima kasih sekali lagi, dukung kami untuk selalu berkembang, ya, agar kami juga termotivasi, semangat untuk memberikan suguhan-suguhan yang lain, walaupun ini sifatnya baru belajar bersama, ya, tidak menggurui, tidak merasa pintar dan lain sebagainya. Kami juga orang biasa yang butuh support, butuh dukungan, bahkan butuh masukan dari teman-teman semuanya, guru-guru kami yang menonton tayangan ini barangkali. Kemudian yang terakhir apa pesan kami di situ? Untuk menuju sukses dimulai dari pemikiran positif kita dalam segala hal. Ya, jadi kalau kita belum bisa berpikir positif dalam segala hal, mau jabatan kita segunung, mau kekayaan kita segunung, kita masih belum bisa disebut sukses. Sukses adalah orang yang memiliki pemikiran positif terhadap semua hal, termasuk terhadap orang lain. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.